Masih ingatkah kita pada tahun 2019 terjadi bencana besar biologis yang mengancam seluruh dunia? Saat itu saya seringkali mendengar perkataan dari orang-orang, kapankah sebenarnya COVID ini akan berakhir? Apakah 1 minggu lagi? Apakah 1 bulan lagi? Apakah 1 tahun lagi? Macam-macam lah prediksi dari orang-orang. Kita semua tentu saja pada saat itu berharap bahwa pandeminya akan segera berlalu. Namun mustahil rasanya jika kita memprediksi tanpa suatu data yang akurat. Karena melalui data-data tersebut kita dapat memprediksi nih bagaimana sih gambaran sebenarnya COVID-19 ini di Indonesia. Saat itu kita juga bertanya-tanya, apakah sebenarnya COVID-19 ini sudah berada di puncaknya, ataukah sudah mengalami penurunan, ataukah malah justru baru ingin bergerak naik. Nah, contoh pentingnya data tersebut seperti jika kita ingin pergi ke suatu tempat tanpa menggunakan Google Maps. Padahal dengan aplikasi tersebut kita dapat memprediksi waktu yang kita tempuh untuk sampai ke tempat tersebut. Tidak hanya itu, kita juga dapat melihat berbagai macam hambatan di jalan-jalan yang kita tempuh untuk mencapai tempat tersebut. Google Maps menyimpan data dari berbagai handphone orang-orang yang menggunakan aplikasi Google untuk mengakses datanya untuk memprediksi dan mensimulasikan kepadatan di jalan raya. Ini adalah salah satu contoh ataupun ilustrasi bagaimana sebenarnya data itu sangat membantu dalam berbagai bidang di kehidupan kita. Dalam kasus ilmiah seperti prediksi ataupun simulasi biologis, contohnya pada SARS-CoV-2 yang sedang mewabah sampai video ini dibuat. Lebih dari 5 juta data nukleotida yang berhubungan dengan SARS-CoV-2 yang terdapat berdasarkan data di NCBI. Bisa kita bilang bahwa data genomik merupakan suatu hal yang membludak di era revolusi industri 4.0. Dan disiplin ilmu yang sangat dekat dalam hal mempelajari berbagai data genomik yaitu adalah bioinformatika. Karena bioinformatika mampu memangkas waktu, memangkas biaya, ataupun mengurangi resiko kegagalan dari suatu penelitian. Sehingga sejak tahun 2017, bioinformatika menjadi sangat populer di Indonesia terkait dengan multidisiplin antara bidang biologi dan bidang komputasi. Hal ini dianggap sebagai peluang yang sangat luar biasa mengingat Indonesia penuh dengan keragaman hayatinya sebagai salah satu aplikasi untuk memajukan terkait pengembangan vaksin ataupun prediksi obat dengan melalui tanaman-tanaman lokal Indonesia. Contohnya tuh sering kita temui seperti tanaman jahe, daun sirsak, sarang semut, keladi tikus, dan lain-lain yang telah dilakukan dari berbagai jurnal terkait dengan prediksi anti kankernya. Selain akan dimanfaatkan dari segi kesehatan, pengungkapan potensi dari tanaman-tanaman asli Indonesia akan mendorong masyarakat Indonesia untuk terus membudidayakan dan menjaga tanaman lokal kita, bahkan dapat menjadi peluang usaha. Oleh karena itu, bioinformatika sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut di Indonesia. Oke, pertama kita mulai dulu nih. Bagaimana sebenarnya bioinformatika itu dapat berkembang? Jadi sejarahnya istilah bioinformatika baru dikenalkan pada tahun 1980-an. Namun aplikasi basis data ataupun algoritma itu sudah berkembang sejak tahun 1950-an. Contohnya yaitu seperti sequence protein, itu berkembang pada tahun 1950. Dan selanjutnya ada sequence asam nukleat yang berkembang pada tahun 1960-an. Nah, setelah itu terjadi ledakan data di mana orang-orang mulai nih melakukan prediksi terkait berbagai genom, analisis sequence, ataupun hal-hal yang lainnya dalam bidang komputasi, sehingga lahirlah bioinformatika. Selanjutnya kita bicarakan terkait perkembangan bioinformatika di Indonesia. Nah, saat ini industri bioinformatika di Indonesia itu berkembang sangat progresif karena banyak bidang yang terkait seperti layanan penelitian, layanan kesehatan, uji klinis, pengembangan obat, dan penemuan vaksin. Di negara berkembang seperti Indonesia, bioinformatika mempunyai peran dalam berbagai sektor kunci di Indonesia. Contoh, farmasi, ataupun pertanian, ataupun hal-hal yang lain terkait keragaman hayati. Namun di samping itu juga terdapat tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh peneliti bioinformatika di kemudian hari. Contoh, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ledakan data itu sangat besar dari tahun ke tahun. Volume data yang teridentifikasi itu sangat besar.
Sehingga itu mengharuskan kita untuk terus up to date, selalu meningkatkan desain dari basis data, dan memahami multidisiplin ilmu yang terus berkembang terkait komputer, terkait biologi, terkait kimia, atau bahkan matematika. Hal sederhana yang bisa kita asumsikan saat ini untuk bagaimana sih peran bioinformatika dalam jangka panjang ataupun di kemudian hari, yaitu salah satunya adalah kemungkinan munculnya virus baru, bakteri baru, ataupun suatu penyakit-penyakit baru yang berpotensi untuk menimbulkan pandemi. Sehingga kita di suatu negara itu harus dituntut untuk cepat tanggap terkait bagaimana untuk mencegah hal tersebut agar tidak berkembang menjadi pandemi di negara tersebut atau bahkan di seluruh dunia. Nah, melalui bantuan bioinformatika tersebut, peneliti mampu untuk menelusuri historis dari suatu virus ataupun bakteri atau penyakit, ataupun dan lokasi ataupun kemungkinan terjadinya mutasi pada organisme tersebut. Namun tidak dipungkiri bahwa bioinformatika hanya menggunakan data sebagai suatu hal untuk disimulasikan ataupun diprediksikan. Selebihnya tetap dilakukan penelitian ataupun praktek pada lab basah, terutama untuk di in vivo ataupun in vitro. Sehingga secara komputasi ataupun lab basah itu sama-sama saling melengkapi untuk saling memberikan kemudahan terkait penelitian yang diteliti. Sehingga tidak ada salahnya jika kita terus mengembangkan diri, mengikuti perkembangan zaman, dan memberikan yang terbaik untuk penelitian yang dilakukan untuk kedepannya. Baiklah, akhir kata, saya Andi Panugrah Putra. Terima kasih sudah menonton.